Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi Ustadz Abdul Somad dan Dondi Tan, di mana baru-baru ini mereka mengadakan kolab. Nanti kita akan saksikan hal yang mengejutkan dari pertemuan mereka tersebut, di mana semua khayalan dari Abdul Somad jadi berantakan di depan Dondi Tan. Mungkin teman-teman penasaran apa yang dikatakan Dondi Tan. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu khayalan Abdul Somad. Ini ada surat Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yattabi'unar rasul. Orang-orang yang mengikut Rasul. An-Nabi. Dia juga Rasul, dia juga Nabi. Al-Ummi buta huruf tak bisa tulis baca. Allazi yajidunahu yang mereka temukan dia maktuban tertulis. Ini sulit, ini susah, ini maktuban, katanya Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis fi Taurat. Di dalam Taurat ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis, yakni buka aja, buka dari awal sampai akhir. Mana bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Barusan Abdul Somad mengutip ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157, yang mengatakan nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Tapi anehnya, gantinya Abdul Somad mencari nama nabinya pada Taurat dan Injil, dia malah membuka kitab Kidung Agung. Berikut videonya. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Hai putra-putri Yerusalem, ini ucapan Musa. Ini lebih parah lagi, sejak kapan Kidung Agung itu ucapan Musa? Padahal jelas-jelas itu tulisan Salomo. Bahkan dalam slide yang dia tampilkan jelas tertulis Songs of Solomon. Jangan-jangan Abdul Somad cuma disuruh baca slide yang dibuat orang lain. Kita lanjut. Ini ucapan Musa. Musa bercerita bahwa akan ada nanti nabi terakhir. Orangnya kata-katanya manis. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku. Demikianlah temanku, dia kekasihku, dia temanku. Hai putra-putri Yerusalem, Inggrisnya his voice and speech are exceedingly sweet. Yes, he is altogether lovely. Ini yang jadi masalah. Terjemahan Indonesia diambil dari terjemahan Inggris. Terjemahan Inggris diambil dari mana? Bahasa Ibrani. Kalau dilihat bahasa Ibrani yang asli, di situ tertulis Muhammadim. Muhammadim itu artinya apa? Diterjemahkan mereka ke dalam bahasa Inggris. Altogether lovely. Bahasa Indonesianya segala sesuatu padanya menarik. Dari sini kita simpulkan, Abdul Somad tidak mengerti Kidung Agung itu termasuk dalam kitab apa. Dia mungkin berpikir Kidung Agung bagian dari kitab Taurat. Dari sini saja sudah salah, tapi yang menjadi mimpi buruk Abdul Somad adalah saat dia bertemu dengan Dondi Tan pada video berikut. Di dalam kitabnya orang Taurat ada orang Yahudi ada ayat Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang tertulis nama Muhammadim. Beberapa teman saya dan guru saya juga ada yang mengklaim bahwa itulah nama Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi saya sudah pelajari bahwa kata Muhammadim yang ada di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu selain satu artinya yang terpuji, kedua ayat kata Muhammadim itu di dalam seluruh kitabnya orang Yahudi ada 12 kali atau 12 ayat. Kalau semua ayat itu diterjemahkan menjadi Muhammad, terjemahan dalam satu kalimat itu akan kacau. Baru saja kita saksikan bagaimana Dondi Tan memporak-porandakan mimpi indah Abdul Somad dengan cara mematahkan semua klaim Abdul Somad soal nubuatan Muhammad dalam Kidung Agung. Seorang ulama besar dibungkam oleh seorang mu'alaf kemarin sore. Meskipun begitu tetap saja ada yang membela, lihat aja di kolom komentar. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Abdul Somad dan Dondi Tan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Di Islam itu kan katanya entah di Al-Quran atau di hadis ada tertulis Nabi Muhammad di Taurat atau Injil ya. Bisakah saya lihat di Taurat atau Injil yang menuliskan nama Muhammad? Baik, ada di dalam Kidung Agung 5:16.
Kidung Agung nama Muhammad loh ya? Ada, benar. Ada. Coba. Ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible? Jawabannya ada sampai sekarang. Itu terkandung di dalam kitab Syir Hasyirin pasal 5 ayat 16. Ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible? Saya bilang tidak ada. Kalau ada apologet Islam yang bilang ada nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible, terutama di Kidung Agung 5 ayat 16, ada kata-kata Muhammadim. Tapi bukan berarti itu nama orang gitu Pak. Karena ketika kata Muhammadim itu kita terjemahkan menjadi kata Muhammad, otomatis akan merusak makna daripada satu ayat gitu Pak. Tidak nyambung gitu. Iya. Tidak bakal ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya di muka bumi. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.